Tuhan berkati. Biar malam ini kasih karunia Tuhan menggenapi kita semua ya. Untuk malam malam hari ini kita bersatu hati untuk bisa kita kebaktian AMC kembali ya. Kita percaya Tuhan itu akan memberikan yang terbaik ya buat kita ya. Salam ya, pria-prianya Allah. Selamat malam dan Tuhan berkati. Kita satukan hati untuk berdoa untuk kebaktian pada malam hari ini ya. Yes. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau berkati kami. Kami percaya Tuhan, ada yang baru bagi kami untuk semuanya ya Bapak. Biarlah pada malam hari ini, Engkau memberikan yang terbaik buat saudara kami yang bertugas untuk puji-pujian, dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami ada sukacita, dan Roh Kudus tetap melindungi bagi kami semua ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam pria-prianya Allah. Selamat malam. Maaf ya, saya ditutup kameranya sambil ini juga. Sebentar kita akan bawa puji-pujian yang dibawakan oleh Saudara Rapi. Silakan Bro Rapi untuk bawa puji-pujian mempersembahkan pada Tuhan. Tuh, si Rapi tuh Rapi. Saha Rapi. Ya, Bro Rapi silakan. Oke, siap. Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang kasih Tuhan. Kan bapak-bapak doang kan memang pria. Kan bapak-bapak banyak. Bentar ya, saya mau share screen dulu. Alat sebelum waktu. Bagus, Pi. Lanjut. Mari kita angkat pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam apa yang mati, demikian dalam kau tebus hidup. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa.
Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala Bapa yang mampu demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Segala kau raja Haleluya, kau baik Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Kau baik sumpah, kebaikanmu dalam kami sungguh tak terbalaskan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan Kau yang layak kami Tuhan. Bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Coba bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan aku selalu, agar aku menyenangkanmu. Serahkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Serahkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
kiranya seperti pujian kami pada saat malam hari ini, kami mempunyai hati yang rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Rindu selalu membuat Tuhan bangga atas hidup kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang selalu memampukan kami, Engkau yang selalu melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kesempatan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada saat malam hari ini Tuhan dapat memberkati kami semua dan juga menambah wawasan kami tentang firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada hamba yang bertugas. Amin, puji Tuhan ya buat Saudara Rapi yang pimpin puji-pujian ya. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Sebentar kita akan menerima firman yang dari hambanya Pastor Lukas ya, yang bertema iman dan perbuatan ya. Kita percaya ya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Silakan Pastor Lukas untuk membawakan firman-Nya. Tuhan memberkati. Oke, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, Jelas kedengaran. oke. Oke, selamat malam nih para prianya Tuhan. Puji Tuhan ya. Malam juga. Kesempatan malam hari ini saya bersuka cita. Kita semua juga saya yakin semua kita bersuka cita ya. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan dibuat on the track. Gitu ya. Saya kemarin baru menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana pentingnya sebuah komunitas. Karena komunitas akan membuat kita on the track. Ini komunitas AMC, ini komunitas pria-pria ya. Pria-pria itu harus punya komunitas yang baik. Kalau komunitasnya kurang baik, belok-belok terus sih pria-prianya. Gitu ya. Oke, kesempatan malam hari ini saya bersyukur sama Tuhan dan diberikan kesempatan juga untuk Bapak Gembala, untuk Ketua dari AMC juga Bapak Heki, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, saudara kasih Tuhan ya. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan ini. Oke ya. Hari ini kita akan belajar mengenai iman dan perbuatan. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, mungkin sudah istilahnya belenak gitu ya. Sebulan ini kita sudah belajar tentang iman. Banyak kita sudah mengerti tentang iman. Nah, tinggal sedikit-sedikit aplikasinya. Bagaimana kita bisa menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, hari ini juga masih tetap seputar iman dan perbuatan. Nah, kalau kita berbicara tentang iman dan perbuatan, pasti sering kali kita dengar ya, sudah kasih Tuhan ya, bahwa iman dan perbuatan ini sesuatu yang memang sudah satu paket. Karena kalau dipisah-pisah, kata firman Tuhan, hakikatnya mati. Seperti roh dan tubuh. Kalau dipisah, tidak bisa ada fungsinya masing-masing gitu ya. Dan kalau disatukan, baru berfungsi. Nah, sama dengan iman dan perbuatan ini gitu. Sebenarnya, kita udah tahu gitu ya, dari kecil kita belajar tentang hal ini. Iman dan perbuatan gitu. Karena kalau kita dari kecil menerima ini, tapi kita nggak ngerti, wah ironis sekali gitu ya. Makanya hari ini cuma mengingatkan lagi. Tapi saya, puji Tuhan ya, ada beberapa hal, poin yang Tuhan bukakan juga buat hidup saya, dan saya ingin bagikan buat kita semua. Ternyata ada hal lain loh, yang kita bisa bicarakan dari yang namanya perbuatan ini. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa iman dan perbuatan ini berbicara tentang jawaban sebuah doa kita. Nah, kalau beriman, kudu berbuat oke, baru dijawab Tuhan, nah gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal yang lain loh, yang sebenarnya harus kita mengerti bahwa ketika kita ada iman dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, ada sisi lain yang akan bertambah kualitasnya dalam kehidupan. Ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Oke, kita langsung aja masuk ya. Oke, nah seperti yang sudah kita ketahui, sebulan ini kita belajar tentang iman.
iman ini merupakan sebuah fondasi bangunan dalam kehidupan kita. Ya, udah tahu ya, ini berkali-kali disampaikan fondasi-fondasi. Karena memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dasar dari segala apa yang kita harapkan. Artinya apa? Dianalogikan sebagai fondasi dalam sebuah bangunan kehidupan kita. Artinya gini, iman adalah unsur yang begitu penting. Kalau dianalogikan sebagai pondasi, pondasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah struktur bangunan, gitu ya. Karena dia pondasi ini pasti akan berbicara mengenai penentu kokoh atau tidaknya sebuah bangunan, betul ya? Nah, tapi perlu kita ingat gini, pondasi ini kalau kita analogikan iman sebagai pondasi dalam sebuah bangunan, pastinya juga ada bangunannya dulu dong di atasnya gitu ya. Bangunan setelahnya maksud sorry. Ketika kita bicara pondasi, harusnya yang kita bicarakan yang kedua adalah bagaimana bangunan itu dibangun di atas pondasi itu, betul? Bayangkan ketika pondasi itu hanya sekedar pondasi, gitu ya. Apakah pondasi itu ada gunanya untuk dipasang pondasi di sebuah tanah dan kita tidak membangun bangunannya? Nah, ini analogi yang perlu kita mengerti gitu ya. Bahwa iman dan perbuatan itu adalah bisa dianalogikan sebagai pondasi dan bangunan gitu. Pondasi tanpa sebuah bangunan tidak ada fungsinya. Hanya sebuah pondasi pancang gitu. Tapi di atasnya nggak ada apa-apa, nggak ada fungsinya. Sama dengan sebaliknya, ada bangunan tapi nggak ada pondasinya, nggak ada fungsinya juga, sebentar roboh. Sama dengan analogi kehidupan kita gitu ya. Kalau kita berbicara tentang yang namanya sekali lagi tentang yang namanya iman sebagai pondasi, maka perbuatan kita adalah bangunannya. Nah, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Sekali lagi saya ulang ya. Kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Untuk apa? Untuk membuat fungsinya semakin nyata. Ini berbicara tentang fungsi. Harus berjalan bersama-sama. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena tidak ada gunanya. Gitu. Makanya pengertian ini harus nempel di pikiran kita bahwa ini satu paket loh, nggak bisa dipisah-pisah. Satu paket gitu ya. Satu paket iman dan perbuatan. Untuk apa? Untuk membuat fungsinya semakin nyata. Bangunan dan sebuah pondasi. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, perbuatan apa yang harus kita bangun di atas dasar iman ini. Nah, ini yang kita bahas kesempatan malam hari ini ya. Nah, kenapa perbuatan yang kita bicarakan kesempatan malam hari ini begitu penting? Ya kembali lagi tadi harus satu paket ya. Nah, iman dan perbuatan ini bukan hanya nih seperti saya katakan tadi di awal. Iman dan perbuatan ini bukan hanya dipakai untuk mengalami pertolongan Tuhan atau mengalami janji Tuhan atau mengalami keselamatan Tuhan dari Tuhan. Benar, iman itu penting untuk pertolongan, untuk janji Tuhan, untuk keselamatan. Tapi ada satu hal lagi loh. Ada satu hal lagi, hasil dari iman dan perbuatan yang kita lakukan, yaitu adalah meningkatnya kualitas pengenalan kita akan siapa Yesus. Makanya perbuatan-perbuatan apa yang perlu kita mengerti dan kita lakukan? Untuk apa? Untuk yang unsur yang satu ini. Seperti saya katakan tadi awal bahwa banyak sekali kita paradigmanya adalah iman dan perbuatan selalu berbicara tentang yang namanya jawaban doa. Padahal ada unsur lain. Ketika kita mengerti tentang sebuah iman dan perbuatan, ini juga berbicara tentang bagaimana kita membicarakan mengenai kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti, kita paham perbuatan apa yang harus kita lakukan di atas dasar iman ini, kualitas pengenalan kita akan Tuhan akan semakin meningkat. Dan meningkatnya kualitas iman ini yang pastinya akan memperlengkapi perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sudah pasti. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengerti apa yang dirindukan Tuhan untuk kita lakukan.
apa yang menjadi passionnya Tuhan untuk ada dalam hati dan pikiran kita. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi kita akan sama-sama baca ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Pasal Oke, berapa? udah dapat? 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-11. Udah dapat ya? Kita sama-sama baca. Saya akan bacakan buat saudara semua. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas ya apa yang kita baca di sini dalam 2 Petrus ini. Dikatakan ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Perlu kita pahami di sini, perbuatan ini bukan, sekali lagi ya, ini prinsip yang harus kita mengerti terus. Bahwa dalam setiap karya Tuhan harus ada andil kita. Ya, perbuatan ini adalah bagian kita, bukan bagian Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita, pengalaman iman, janji yang Tuhan sediakan, firman Tuhan yang menggayat kita istilahnya ya, yang menuntun kita untuk sampai kepada tujuan tadi. Tugas kita, andil kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu perbuatan ini. Makanya di ayat yang nih ya, di ayat yang kelima jelas katakan sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Jelas ya? Bukan santai-santai, tapi sungguh-sungguh. Artinya fokus dan benar-benar dilatih dalam kehidupan kita. Untuk kita sungguh-sungguh berusaha bisa menambahkan kepada iman kita perbuatan-perbuatan yang ada di bawahnya tadi. Nah, kita akan bahas nanti satu-satu. Apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud adalah bagaimana iman dan perbuatan tadi bisa beriringan bersama-sama, dan hasilnya di ayat yang ke-8. Ketika kita berhasil melakukannya, ketika kita berhasil melatih diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu, hasilnya adalah kita memiliki kualitas pengenalan akan Tuhan yang sempurna, yang baik. Makanya dikatakan di sana, jika semuanya itu ada padamu, di ayat yang ke-8, berlimpah-limpah, kamu akan dibuat giat dan berhasil akan pengenalan akan Yesus. Jelas ya? Bahwa iman yang disertai perbuatan akan membawa kita, sekali lagi, tidak hanya menerima pengalaman iman, tapi juga sebuah pengenalan yang dalam akan Tuhan. Yang membuat kita mengerti kerinduan Tuhan, mengerti passionnya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Dan jelas sekali itu berguna buat kehidupan kita. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Begitu ya. Apa saja perbuatan yang harus dibangun agar berlimpah-limpah ini dalam diri kita? Jelas firman Tuhan mengatakan tadi, apa yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk kita memiliki yang pertama, kebajikan. Yang pertama, kita akan bahas satu-satu ya.
Oke, kebajikan. Nah, kebajikan ini apa, saudara kasih Tuhan? Kebajikan adalah sebuah perbuatan baik. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebajikan ini berbicara tentang perbuatan baik, perangai yang baik. Artinya gini, yang pertama yang harus kita latih dalam kehidupan kita, ketika kita beriman kepada Tuhan. Mungkin pertama nih ya, setelah saya mengikrarkan, saya percaya pada Yesus Kristus. Saya imani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, nextnya apa perbuatan yang harus kita lakukan? Yang pertama, latih diri kita memiliki kebajikan, memiliki perbuatan baik. Kita harus mulai membangun perbuatan baik dalam diri kita. Karena perbuatan baik dikatakan ini yang pertama adalah pintu gerbang untuk melakukan hal-hal yang lain. Memang kebaikan ini adalah benih mungkin yang Tuhan tanamkan dalam hati kita ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada perubahan, ada kuasa yang merubah kehidupan kita yang lalu menjadi kehidupan yang baru. Ada kasih yang ditanamkan. Tapi untuk menumbuhkannya adalah bagian kita. Bagaimana kita bisa Bisa melatih untuk memiliki respon yang baik dalam kehidupan kita. Jadi setiap pria-pria tong bangor deui istilahnya gitu ya. Ketika kita beriman sama Tuhan, coba latih diri kita punya nilai-nilai kebaikan. Bagaimana hasilnya ketika kita sudah percaya Yesus gitu ya, tapi hidupnya masih baragaju gitu ya. Mau bisa jadi istilahnya gimana kita mau tahu selanjutnya apa yang Tuhan ingin kita kerjakan ketika hidupnya baragaju gitu ya. Pokoknya saya mah percaya Yesus deh. Saya mah yang bebas deh, pokoknya yang kumaha uing mau bisa. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu nih. Tuhan menginginkan kita menambahkan kepada iman kita. Yang pertama, latih diri kita untuk kita berbuat baik, memiliki kehidupan yang baik. Ya. Contoh misalnya, ketika belum kenal Yesus, kita pemarah, sok ngamuk wae, gitu. Mulai latihlah jadi orang yang sabar, tahan nafsu marahnya. Perlu latihan. Memang ada kekuatan dari Tuhan gitu, tapi kita perlu latihan juga. Ketika ada yang memicu, pikeuleuh di rumah atau di jalan, tahan gitu ya, Tuhan tolong saya gitu ya. Tuhan tolong supaya bisa kebaikan itu ada dalam diri kita gitu ya. Karena ini betul pintu gerbang loh. Gitu. Orang akan lihat kita ketika kita, saya mengikrarkan saya percaya Yesus, mana kehidupannya gitu ya. Ada perubahan nggak gitu. Karena ujungnya nanti kita lihat, ujungnya adalah kasih gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan kasih, menyatakan kasih Tuhan dalam diri kita kepada orang lain, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang memang disuruh firman Tuhan, disuruh Tuhan. Untuk mengimbangi iman tadi. Sehingga imannya ada gunanya. Kalau imannya gak disertai perbuatan-perbuatan ini dan kita nggak melatihnya dalam kehidupan kita, imannya adalah kosong. Hakikatnya mati dan nggak ada gunanya. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berfungsi maksimal seperti bangunan tadi. Ada fondasi, ada bangunan. Yang pertama, kebajikan. Ya. Ubah perilaku kita yang buruk, yang dulu merugikan banyak orang. Kita harus jadi berubah, jadi pria-pria yang berguna bagi orang. Pria-pria yang kalau ada dia teh aduh senang pisannya gitu ya. Misalnya ada siapa di situ teh kalau ada kongko, ada orang siapa si A gitu ya. Namun si A datang dulu mah geus bubar lah, pulang bener pastilah gitu ya gitu ya. Tapi ketika terima Yesus, beriman kepada Yesus, ketika dia datang tuh resep si A datang, si A datang resep. Nah, itu berarti udah bener ya, latihannya udah bener gitu ya. Hidupnya berdampak menyenangkan gitu ya. Karena ada perbuatan baik di dalamnya. Begitu ya, Bapak-bapak ya. Itu yang pertama, lanjut. Yang kedua apa? Ketika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, yang kedua adalah mari perlengkapi lagi iman kita dengan yang namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting untuk kita. Untuk apa? Untuk kita memiliki tindakan yang bijak. Firman Tuhan mengatakan gini, Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Banyak anak Tuhan yang awal-awal cinta mula-mula, imannya luar biasa. Tapi nggak mau ngisi pengetahuannya dengan firman Tuhan. Ya. Pemahamannya akan firman Tuhan tidak ditingkatkan. Pengetahuannya tidak ditingkatkan. Jadi beriman yang salah langkah justru.
Jadi ujungnya sesat lah, gitu ya. Ujungnya tidak berhikmat, gitu. Ujungnya iman yang menyesatkan dan tidak ada gunanya. Makanya bagian kita apa? Belajar firman, gitu ya. Isi pengetahuan firman kita dalam otak kita, gitu. Belajar firman lebih dalam supaya kita makin mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, gimana kita mau belajar firman kalau kalau ke gerejanya, kalau ibadahnya setahun sekali, pas Natal aja gitu ya. Oh, saya mah nantilah Natal aja datangnya. Kumaha rek belajar gitu ya. Gimana pengetahuan kita bisa diisi? Nggak pernah ibadah, nggak pernah komsel, nggak pernah masuk dalam komunitas-komunitasnya eh, gereja, komunitasnya rohani, nggak akan bisa. Makanya jadi sesat, bahaya. Dulu saya pernah dengar satu hamba Tuhan, bukan berarti saya juga, ya, tapi saya pikir ini eh, ada miss sedikit gitu ya. Kenapa dia bisa melakukan itu, apalagi hamba Tuhan gitu. Seorang hamba Tuhan saya pernah dengar, dia itu imannya beriman luar biasa. Nggak salah sih sebenarnya. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa iman kita yang luar biasa bisa menghasilkan sebuah mujizat yang dahsyat. Tapi di sana juga ada Tuhan titipkan hikmat buat kita supaya kita mengerti kapan Tuhan menolong kita dengan hal yang magical, kapan Tuhan menolong kita dari hal-hal yang lain gitu ya. Nah ini perlu hikmat, makanya kita harus belajar tentang namanya firman Tuhan supaya kita paham, oh ini ya ternyata ya yang Tuhan mau sehingga kita salah, nggak salah lagi. Ada seorang hamba Tuhan sakit dia. Karena imannya terlalu luar biasa, nggak mau berobat. Dia nggak mau ke dokter. Yakin lah, pokoknya Tuhan pasti tolong. Bisa aja, bisa aja. Tapi ada kalanya di mana Tuhan tolong itu dari medis, ada juga. Kita perlu hikmah, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia beriman luar biasa, tapi salah langkah menurut saya. Imannya tidak disertai dengan pengetahuan, kurang berhikmat, akhirnya meninggal juga dia. Meninggal dan justru imannya nggak jadi berkat ya. Gitu. Kok beriman tapi nggak sembuh ya? Gitu. Ada pengetahuan yang lain lagi, gitu ya. Nah ini contoh-contoh lah kayak gitu. Banyak hal yang contoh-contoh yang kadang-kadang kita nggak pakai hikmat juga, gitu ya. Sehingga kita jatuh pada sesuatu yang respon yang salah, keputusan yang salah, gitu. Dan kita nggak tahu bahwa sebenarnya jawaban Tuhan itu sudah ada loh, gitu. Jawaban Tuhan itu sudah ada di depan kita, gitu. Tapi kitanya nggak ngerti, karena nggak ngerti, karena nggak paham tentang pengetahuan akan firman, jadi dia hanya fokus di satu hal aja, gitu ya. Banyak hal yang lain yang perlu kita mengerti dari pengetahuan ini. Makanya dikatakan di sini harus menambahkan eh, pada iman kita sebuah pengetahuan, perlu hikmat sehingga kita ngerti bagaimana kita memperlakukan iman ini. Ya. Dan kehidupan kita ketika kita beriman jadi berkat. Ketika kita berbicara tentang iman jadi berkat karena disertai dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga berbicara tentang penguasaan diri. Nah, ketika orang sudah hidupnya biasa baik, ketika orang sudah ada pengetahuan akan firman, nah biasanya udah kayak gini tuh biasanya bahaya bisa. Kenapa bahaya? Karena justru kalau nggak ada penguasaan diri, jadi kayak ahli Taurat, gitu. Pinter, pengetahuannya luar biasa, tapi jatuh dalam tinggi hati. Makin pinter, makin sombong, makin sesat juga gitu ya. Ini bahaya juga gitu. Makanya latihan menguasai diri gitu ya. Makanya kita lihat fakta. Banyak sekali eh, orang yang gelarnya doktor, doktor yang luar biasa, pintar gitu ya. Tidak menguasai diri, akhirnya sesat juga. Tidak menguasai diri. Nah, ini penting juga untuk kita menguasai diri supaya jangan sampai tersesat. Seperti apa yang saya bahas kemarin. Waktu saya ada di Pos PI, saya membahas tentang usia gitu ya. Usia dikatakan di sana. Semakin kaya, semakin luar biasa, akhirnya dia menjadi sombong. Dan itulah titik dia kejatuhan dia. Sama. Gitu ya. Sama pendeta juga ada yang sombong. Gitu. Makin pintar, makin sombong. Makin gak mau mendengarkan. Misalnya kalau ada yang baru belajar teologi, mau firman, geus nyaho lah itu mah. Geus nyaho arahna kadi. Nah, itu sombong dah. Gitu ya. Saya juga belajar, kita semua belajar lah ya. Firman Tuhan itu selalu baru. Firman Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang terus memperlengkapi setiap kehidupan kita. Harus ada penguasaan diri. Ya.
Sehingga makin hari makin luar biasa. Makin pintar, makin rendah hati. Makin pintar, makin dipakai Tuhan jadi berkat. Oke, lanjut. Setelah ada penguasaan diri, berhasil nih ya kita latih diri kita. Yang keempat adalah bagaimana kita harus tekun. Nah, ini. Ketika kita memiliki semuanya itu, sudah dilatih nih ya, tapi kita nggak tekun. Ketekunan ini berbicara tentang konsistensi ya. Kalau orang nggak konsisten, nggak tekun, lama-lama pudar juga. Nah, ketekunan ini akan membuat seseorang memiliki sebuah karakter. Jadi ketika kita tahu kebenaran, sudah berhasil menguasai diri, nah saatnya untuk kita tekun melakukannya konsisten. Supaya apa? Supaya menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter akan nempel terus seumur hidup. Saya pernah membahas ya, kalau bicara tentang karakter, karakter itu akan nempel terus seumur hidup dalam diri kita. Dan keluar secara otomatis. Ya. Nah harus sampai situ, harus sampai situ. Makanya tambahkan lagi, lanjut penguasaan diri. Nah kepada penguasaan diri harus ketekunan. Karena ini tujuannya adalah sebuah karakter. Begitu ya. Lanjut. Nah, yang kelima adalah berbicara tentang kesalehan. Istilahnya mah gini, bapak-bapak ya, kudu rohani lah kesalehan tuh. Artinya nilai-nilai Tuhan harus ada dalam diri kita dan terus dibangun. Sehingga nilai-nilai tadi bisa melekat dalam kehidupan kita. Harus saleh gitu ya. Ketika kita tekun, karakter sudah nempel, ya pasti saleh lah, ya gitu ya. Lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak waktu dengan Tuhan. Luar biasa ya, ya. Ini oke, lanjut. Udah tahu lah tentang kesalehan ya. Intinya harus kudu rohani gitu ya, rohani gitu ya. Oke. Lanjut. Kasih. Nah, ini baru muara-muaranya nih. Ketika kita sudah berhasil dengan step 1 sampai 5, baru di step yang ke-6, ini mulailah kita mempraktekkan, kita baru bisa membuat iman tadi berfungsi menjadi kasih. Dan itu yang Tuhan mau. Allah itu kasih loh. Justru dari kasih itu, kita harus mengerti bahwa kita sebagai anak-anaknya, Tuhan menginginkan kita pun menjadi kasih itu, gitu ya. Kita bagaimana kehidupan kita berdampak lewat kasih itu. Dan itu yang Tuhan inginkan. Gitu. Kalau kita nggak bisa melatih diri kita dengan perbuatan-perbuatan 1 sampai 5 tadi, akan mustahil kita bisa membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya stepnya di ke-6 dan ke-7 gitu. Step yang ke-6 ini kita berlatih dulu dari hal yang kecil. Berlatih dulu apa? Kasih akan saudara. Mulailah melatih nilai-nilai tadi dalam sebuah puncak perbuatannya gitu, yaitu kasih. Pertama dulu ke saudara dekat dulu. Pertama ke lingkungan kita dulu. Pertama ke circle kita dulu. Bisa nggak kita mempraktikkan kasih ini kepada mereka? Dilatih, selalu dilatih. Ciri-cirinya apa ketika kita berhasil? Dia jadi berkat. Di mana ada kita, kehidupan mereka penuh dengan istilahnya nilai-nilai yang membangun kehidupan mereka. Membawa orang-orang sekitar kita mengalami kasih Tuhan, makin kagum sama Tuhan lewat kehidupan kita. Mereka makin merasakan kebaikan Tuhan. Mereka makin tertarik dengan Yesus. Nah, itu benar berhasil. Bagaimana kehidupan kita juga berdampak buat mereka. Adanya kehidupan kita bisa membuat mereka makin dekat dengan Tuhan. Gitu. Itu berarti udah berhasil. Ya, kasih akan saudara. Nah, yang terakhir barulah kita kasih akan semua orang. Ini pol-polnya gitu ya. Pol-polnya ketika kita sudah berhasil melakukan 1 sampai 6, barulah yang di ke-7 kita bisa mengaplikasikan kasih kepada semua orang. Berdampak, berfungsi buat banyak orang. Jadi tahapannya gitu ya. Jangan di anjlok gitu ya. Karena kalau di anjlok pasti gak berfungsi maksimal. Makanya dikatakan ada firman Tuhan juga ya. Contoh ini circle kecil ya, keluarga aja, contoh keluarga. Ada di firman Tuhan juga. Jangan melayani jemaat dulu kalau keluarganya hancur, kalau keluarganya belum bisa merasakan kasih dari kehidupan kita. Itu ada ayat firman Tuhan. Artinya ini step-stepnya harus benar dulu. Kita latihan dulu dengan benar. Baru kehidupan kita bisa berdampak dengan maksimal. Jangan diaclok-aclok. Makanya banyak orang, kita lihat banyak orang pendeta-pendeta juga gagal. Kenapa?
Karena mereka berpikirnya ketika dia sudah melayani banyak orang jemaat, tapi keluarganya hancur. Banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Dia aclok-aclok. Jangan diaclok-aclok, saudara kasih Tuhan ya. Kita akan sama-sama belajar. Saya pun belajar, saya menemukan hal ini. Tuhan, terima kasih bahwa ada step-step ini yang harus saya lakukan dengan konsisten dan melatih ini. Karena ini akan berguna sekali supaya iman yang saya punya disertai dengan perbuatan-perbuatan ini yang menghasilkan pengenalan yang sempurna kepada Tuhan, dan kita bisa mengerti, oh ini loh yang Tuhan mau. Tuhan pengen kita hidup dengan kasih-Nya Tuhan, sehingga kita berguna untuk Tuhan, berfungsi maksimal untuk Tuhan. Fondasi dan bangunannya berhasil gitu ya, ada fungsinya. Tidak hanya mengalami tadi ujungnya tidak hanya mengalami pengalaman iman, tapi juga sebuah pengenalan yang dalam akan Tuhan yang membuat kita berfungsi maksimal dan jadi berkat. Intinya gitu, saudara kasih Tuhan ya. Mari kesempatan sore hari ini mengertilah akan hal ini, gitu ya. Bahwa iman saudara ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan baik bagi kehidupan saudara, bagaimana Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, bagaimana Tuhan menolong kita menjawab setiap pergumulan dan doa kita. Ya, betul. Perbuatan kita mungkin kita belajar untuk kita mengimani, berperilaku seperti kita sudah menerima jawaban doa kita. Ya betul, itu betul. Tapi jangan berhenti di situ. Tuhan pengen kita mengerti di sisi yang lain bahwa iman perbuatan ini penting untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Karena dengan iman perbuatan, ketika kita mau mengenal Dia dengan dalam, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadi 7 tadi, itu akan membuat kehidupan kita lebih maksimal, lebih maksimal. Jadi tujuannya bukan hanya jawaban doa lagi. Itu awal-awal jemaat mula-mula. Tapi ketika kita diperlengkapi lagi dengan hal yang lain, yaitu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada hal yang lain lagi, di mana Tuhan rindu untuk setiap kita memiliki iman yang disertai perbuatan untuk akhirnya diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Ya. Pria-prianya Tuhan harus jadi berkat buat banyak orang. Saya juga, PR saya buat pribadi saya, bukan hanya mengerti tentang sampai pengetahuan aja. Sekolah teologi udah cukup nggak? Terus lanjut. Melatih diri kita supaya kita jangan sampai berhenti di sana, tapi berhenti sampai step yang ketujuh tadi. Hidup kita menjadi kasih buat banyak orang. Itu tujuan akhir kehidupan kita. Kalau kita belum sampai situ, terus latih. Jangan menyerah. Percaya Tuhan akan pakai kehidupan kita para pria jadi berkat. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya percaya, saya berdoa buat setiap kita. Mari kita sama-sama melatih diri kita. Karena ini bagian kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan menitipkan Roh Kudus untuk menolong kita, menuntun kita. Tapi keputusan ada dalam diri kita. Mau nggak kita dipakai Tuhan maksudnya? Mau nggak kehidupan iman kita berfungsi untuk Tuhan? Kalau mau, mari mulai latih dari hal-hal ini dalam kehidupan kita. Ya, iman dan perbuatan yang memiliki fungsi maksimal dalam kehidupan kita. Iman dan perbuatan yang ada dalam diri kita, itu akan Tuhan pakai. Kehidupan kita jadi berkat buat banyak orang. Itu ya. Amin firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada kesempatan malam ini jadi kekuatan buat kita semua. Amin. Saya silakan kepada Bapak Eki atau siapa, Mbak? Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan ya. Allah itu begitu baik ya menuntun pada kita semua. Barangkali saudara-saudara ada yang masih penasaran atau mau bertanya, ada waktu untuk kita bisa bertanya. Di sini ada banyak hamba-hambanya yang mungkin bisa menerangkannya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada waktunya. Kalau sambil menunggu, barangkali ada puji-pujian ya. Untuk bisa rest dulu, silahkan. Ada pujian nggak, Bro Rafiq? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh di atau di langsung boleh. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi
sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career from a corporate comfort zone. SDBBA course has helped me to find this remote job opportunities. And after I joined the course, Amin. Puji Tuhan ya. Puji-pujian telah kita sampaikan ya. Barangkali dari saudara-saudara pria-prianya Allah ada yang mau bertanya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Lukas. Ada yang mau bertanya? Tahu udah pada paham semua ya? Udah paham betul ya? Masalah iman mungkin udah dibahas ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya Tuhan ya, sebetulnya yang lain, saya ada pertanyaan sih sedikit ya. Kalau ini ya dari bahasan masalah iman dan perbuatan gitu ya. Nah, saya ingin bertanya masalah iman dan perbuatan ya. Dari Komsel juga udah dibahas. Yang ditanyakan iman dulu apa perbuatan dulu nih, yang jelasnya gitu ya. Bagaimana nih tanggapan dari saudara-saudara semua ya? Atau dari Pastor Lukas, iman dulu apa perbuatan dulu, mengapa gitu ya. Nah saya balikin lagi bagaimana itu, karena waktu di Komsel kita juga seru nih masalah ini gitu ya. Oh, jelas ya. dari konteks apa yang kita baca tadi, tambahkan kepada imanmu. Artinya apa? Imannya dulu harus ada gitu ya. Ketika imannya ada, baru selanjutnya bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan itu memperlengkapi iman tadi. Kalau menurut saya itu. Yang lain, saya penasaran gini ya. Kalau sebut iman dulu ya, waktu Abraham aja, istilahnya Abraham waktu mau mempersembahkan Ishak ya, itu Abraham kan hanya menjalankan aja dulu gitu, belum percaya bahwa imannya itu akan terjadi gimana gitu. Nah itu kan soalnya perbuatan dulu, baru beriman gitu ya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ya. Kalau dari firman Tuhan juga dalam Ibrani ya, itu sama gitu. Iman adalah suatu hal perbuatan yang tidak kita ketahui, tapi di sini perbuatan dulu apa iman dulu, mengapa gitu ya, yang jadi pertanyaannya gitu. Jelas sekali yang menggerakkan Abraham itu iman. Kalau dia nggak punya iman, nggak mungkin dia mengerjakan itu, gitu ya.
Bayangkan kalau Abraham mengandalkan pikiran manusianya, nggak mungkin dia lakukan itu, mustahil. Gitu ya. Tapi ketika dia mau membawa Ishak di perjalanan itu, dia sudah yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti gantikan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Itu yang membuat bergerak, perbuatan itu bergerak dari Abraham. Menurut saya itu. Kalau menurut yang lain gimana nih? Iman dulu apa perbuatan dulu gitu. Karena kan kalau misalkan kita bahas ya masalah kita balik lagi ke kita gitu ya. Kalau ada yang bertanya bahwa kita harus apa perbuatan dulu baru beriman gitu. Ketika kita berbuat sesuatu dan itu menjadi suatu hal gitu, kita isinya perbuatan dulu baru beriman gitu. Ada juga yang gitu ya. Contohnya misalkan kita bergerak tuh ketika perbuatan dulu. Ketika kita misalnya hilang sesuatu nih, kita berbuat dulu atau beriman dulu. Nah, di sini ada satu hal misal kita perbuatan dulu gitu. Kenapa perbuatan dulu baru beriman? Dan kita percaya perbuatan kita apa dulu? Kita berdoa dulu. Berdoa dulu itu satu perbuatan. Baru percaya bahwa doa kami akan dijawab oleh Tuhan sebagai iman gitu. Nah, itu dulu makanya gitu. Kalau iman dulu, saya percaya iman, udah aja nanti biar yang mau jalan itu. Perbuatannya nanti nggak diperbuat. Nah, itu yang suatu timpang siur gitu ya, simpang siur gitu. Jadi ada perbuatan dulu, ada iman dulu. Kalau menurut dari komisar saya itu istilahnya banyaknya istilahnya perbuatan dulu baru iman gitu. Ya, mungkin ini seru juga gitu ya buat kita bahas karena iman dan perbuatan itu. Nah, kalau menurut Abraham juga sebetulnya Abraham tuh melakukan dulu, oh iya, Tuhan memberikan bahwa korbankanlah. Kan Abraham belum tentu dulu belum tentu mengiman bahwa ada korban kambing yang untuk menggantikan Ishak gitu. Nah, ini suatu hal yang jadi dia berbuat dulu, udah di perjalanan ketika dia mengorbankan, dia timbul imannya gitu. Oh iya, Tuhan memberikan yang terbaik gitu. Nah, itu yang yang kita bahas mungkin ada dari yang lain bisa hal yang lebih jelas lagi supaya saya juga di Komsel nanti disampaikan lagi supaya ini lebih jelas lagi gitu ya. Terima kasih ya waktunya, silakan. Mungkin ada pendapat yang lain. Moderatornya Bro Lukas. Ya, Saya ini yang tadi ya, Wadi dan Wardi. Kalau saya itu iman dulu Bro. Kalau saya iman dulu. Saya iman dulu. Kalau perbuatan dulu nanti kitanya pasti kecewa. Kalau Nah, perbuatan mengapa gitu ya? Yang jadi pertanyaan mengapa gitu ya? Yang ditanya mengapa gitu ini. dulu Bro. Kalau Ya. perlu kita masih beriman baru berbuat. Iman tanpa Ya. perbuatan. Mungkin itu aja. Lanjut Bro. Ya. Ya, selamat malam. Saya mau ngasih masukan sedikit saja. Ya, kalau pengertian firman Tuhan itu beda dengan pengertian secara ayam dulu atau telur dulu gitu. Nggak bisa. Jadi iman dan perbuatan itu harus sejalan. Firman Tuhan itu mengajarkan untuk sejalan selaras. Firman Tuhan itu nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi ayam dulu atau telur dulu. Nah itu kalau itu konsepnya dunia. Tapi kalau konsep firman Tuhan itu iman dan perbuatan itu harus sejalan. Iman tanpa perbuatan mati. Itu. Jadi Paulus menuliskan iman itu ya dari iman bertolak kepada iman. Artinya dari anugerah bertolak kepada anugerah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan gitu. Itu konsepnya Paulus begitu. Itu aja, Bro. oh ayam atau telur dulu? Kata firman Tuhan mah ayam dulu. Ayam Karena dulu, Tuhan ayam dulu. Baru bertelur gitu, ayam dulu gitu. Ya, jadi Telur memang dulu ini Bro, telur dulu kan telur Felix, ya. ayam. kan Iya. ayam. Ayam telur dulu, ayam dulu. Ayam Telur dulu tawar. Bro. Kan telur Ayam, ayam. ayam dulu tuh, ayam dulu. Telur dulu Bro, kan telur ayam. Ayam dulu. Telur. Kalau ngomongnya telur dulu, jadi telur dulu. Telur ayam. Ya, itu memang suatu hal yang perlu kita kaji juga gitu ya. Karena ada istilahnya tanggapan gitu ya. Ketika misalkan ada suatu jemaat Tuhan, misalkan, saya pernah hilang SNK katanya. Nah, SNK. Nah, dia mau iman dulu, saya pasti ketemu gitu. Tapi sebetulnya dia berbuat dulu sesuatu. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ingin ketemu lah ini SNK yang hilang.
Dan udah gitu dia perbuat terus langsung dia beriman, saya pasti ketemu. Dan akhirnya memang satu hal yang ketemu. Nah, itu kan dia perbuatan dulu gitu. Baru beriman itu. Kalau iman dulu saya pasti ketemu, tapi dia diam aja gitu. Tidak berdoa. Nah, berdoa itu suatu perbuatan kan? Perbuatan sama Tuhan itu, bukan salah dunia gitu. Dia udah berbuat juga untuk melakukan doa. Kalau tidak berdoa ya udahlah, berarti saya beriman lah, nggak usah berdoa. Kan orang sesuatu ketika kehilangan, dia berdoa dulu sama Tuhan, itu satu perbuatan ke Tuhan gitu ya. Perbuatan Tuhan baru dia beriman, pasti Tuhan memberikan. Nah, suatu hal yang dilema gitu ya. Kalau misalnya iman dulu dengan perbuatan dulu, dari komsel kemarin pertanyaannya itu seru, saya bahas juga semua itu. Nah, di sini Sebenarnya mungkin ada ini masukannya. sebenarnya bukan Nah, dilema sih, tapi sudah jelas gitu ya. ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dasar, gitu, fondasi dalam membangun sebuah bangunan, apakah mungkin ditanya ke Andreas ya, ke Andreas perlu benar nggak kalau kita bangunan bikin dulu Dasar dulu. bangunannya, dasarnya nanti terakhir, atau Ambruk. bisa atau bisa bersama-sama? Nggak mungkin bersama-sama, pasti Mungkin. imannya dulu, Dasar dulu. fondasinya Iya, dulu dibuat, baru udah dibangun di sama-sama atasnya gitu. bangunan. Analogi sudah jelas gitu, sudah jelas ya. Jadi perbuatan-perbuatan tadi itu pasti didasari oleh iman dulu. Kita percaya, kita yakin ada sesuatu, baru kita kerjakan gitu kan. Kan dasarnya harus ada gitu ya. Itu ya ke Kobunseng. Belum puas juga ya yang lain Ya. coba. Bukannya dengan berdoa dulu pada Tuhan tuh beriman ya. Kalau nggak beriman ya berdoanya ke kambing atau ke pohon kan? Bener nggak Iya, sih? berdoa kan. Iya kan, berdoa tuh dia perbuatan kan? Ya karena Berdoa tuh satu kita perbuatan beriman sama pada Tuhan. Tuhan, jadi Iya. kita berdoa Dimulai pada dengan Tuhan kata kan? percaya dulu, baru bisa berdoa. Nggak mungkin Nah, berdoa dulu kalau nggak percaya. Berarti kita beriman dulu pada Tuhan ya kok ya? Iya, beriman dulu, baru bisa Kalau nggak- berdoa. Kalau kita nggak beriman pada Tuhan, kita akan berdoanya pada Tuhan. Ya bisa aja ke pohon, ke kambing, Betul. Ya, bener nggak sih? Oke lah, itu cuma ini nanti mungkin ada lebih ini lagi ya. Terima kasih ya. Cuma informasi aja supaya kita bisa memahami bahwa menggali firman Tuhan itu dahsyat sekali gitu ya. Suatu hal yang bisa kita kaji. Nah, itu suatu hal yang bisa kita pahami ya, untuk kita lebih membangun istilahnya kedewasaan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa ya. Terima kasih. Barangkali yang lain ada pertanyaan atau gimana gitu. Ya, kalau nggak ada, saya cukup sekian. Nanti saya serahkan kepada pimpinan kita, koordinator kita, Bapak Haiki. Silakan, Pak Haiki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Lukas dan semuanya. Oke, bro. Thank you, bro, buat moderatornya. Thank you juga buat Pastor Lukas. Saya diberkati sekali ya. Kalau saya kemarin di Komsel juga sempat ya, cuman saya katakan bahwa mesti iman dulu baru perbuatan ya. Buat Bunseng juga, masukan juga buat Komselnya bahwa iman lebih penting daripada perbuatan. Dan tadi Pastor Lukas katakan bahwa ada unsur lain, iman dan perbuatan. Iman perbuatan itu adalah satu paket ya bro ya. Fondasi dan bangunan harus berjalan bersama untuk membuat fungsinya semakin kuat, semakin nyata. Dan iman dan perbuatan juga meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan percaya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan tadi udah ada 7 ya bro ya. Ada 7 yang harus terbuat. Selain beriman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada saleh, ada kasih ya. Pada itu kita harus belajar untuk melakukan kasih yang menjadikan iman kita berfungsi pada semua orang dan akan berdampak dan berfungsi. Jangan diacok-acok ya, harus sesuai ya bro ya, betul ya. Oke, thank you. Perbuatan kita akan lebih maksimal. Thank you Pastor Lukas buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tentu juga buat Bro Rapi, Bro Yusman, buat sahabat AMC semuanya, puji Tuhan. Saya lihat ada 35 partisipan. Aduh, luar biasa. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat AMC. Tetap ada dalam komunitas yang benar.
seperti yang tadi Pastor Lukas katakan bahwa kita harus mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan, yaitu kita mempunyai komunitas yang baik sehingga kita bisa berhikmat dan bisa menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini, tiap pagi ada 2 pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, di link Zoom yang sama. Saya juga tetap mengundang teman-teman yang baru bergabung malam hari ini, supaya besok bisa ikut doa pagi ya, jam 5 sampai jam 6, di link Zoom yang sama. Selanjutnya minggu depan ada nggak? Ada bro? Selanjutnya bukan, ini yang hari ini bro. Oh ini percaya berkata-kata. Oh ini minggu depan ini ibadah raya kita tanggal 25 Februari, GPPS AGP Bandung akan dibawa laksanakan lagi oleh Pastor Lukas, luar biasa. Percaya berkata-kata, dengan tema percaya berkata-kata. Ibadah raya kita dibagi 3 bagian, jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya juga mengundang sahabat-sahabat TMC untuk bisa bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Selanjutnya, ini adalah minggu depan kita masih online dengan tema Iman, Kuasa, dan Keselamatan yang akan dibawakan oleh Pastor Diki, hambanya yang luar biasa, tanggal 29 Februari 2024, sama jam 19.30 di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya juga tetap mengajak sahabat-sahabat TNT untuk bisa tetap ada dalam komunitas seperti malam hari ini, dan ajak teman-teman kita yang belum bisa bergabung. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam ibadah AMC malam hari. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC, boleh memberikan persembahan melalui persembahan rekening AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Selanjutnya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengumuman, dan saya serahkan pada Pak Gem. Silakan Pak Gem, mungkin ada yang perlu ditambahkan tentang pencatatan. Makasih Ki. Maaf saya lagi di jalan ini. Oke, siap. Ya. Oke, sorry. Ya. Jadi terima kasih buat hambanya Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, yang boleh memberkati bagi kita semua, para pria-pria AMC yang terhormat, yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita semua dan memberkati kita semua. Ya, nanti kita tutup saja langsung dalam doa ya. Nanti saya mohon hambanya Bapak Pendeta Kaleb Larmin Manurung untuk tutup dalam doa berkat. Terima kasih Ki. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, hati-hati jalan Pak Gam. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless. Ya, mari kita akan akhiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, iman percaya kami kepada Tuhan. Itu yang menjadi dasar awal dari setiap langkah kami supaya kami tidak salah untuk melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian, berkati pria-priamu yang luar biasa, dipakai dengan luar biasa dalam setiap kegiatan dan apapun yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati GPPS AGP, berkati Pak Gembala yang dalam perjalanan dan perlindungan Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak Surgawi, juga komunitas AMC ini semakin luar biasa, koordinator Pak Aiki, di dalam nama Yesus Tuhan pakai. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kasih-Mu tetap melindungi, melingkupi kami dari setiap mara bahaya, hal-hal yang kami tidak sangka-sangka, seperti kejadian yang terjadi baru-baru ini di Rancaikek sekitarnya, angin yang sangat besar memporak-porandakan pabrik dan rumah-rumah sekitar penduduk. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jagai anak-anak Tuhan, juga komunitas AMC dan seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hingga esok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan datang kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sahabat-sahabat AMC, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berikanlah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keselamatan dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini besok sampai Maranatha, sampai kita berada di surga yang mulia. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Malam, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Malam semuanya.